Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya untuk sesi kedua, pertemuan ke-7 hari ini, Senin, 8 November tahun 2021. Saya akan share screen kembali. Lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa pembagian yang dari Yunani itu ya ada beberapa wilayah ya. Kemudian dari Klages juga ada 5 daerah. Nah, kita lanjut sekarang dengan slide ke-7. Nah, ini yang sedang menjadi topik kita, Koppen itu, karena dipakai di seluruh dunia Koppen ini. Ya. Dia orang Jerman, seorang biologis Jerman, Vladimir Koppen, lahir 1846, meninggal 1940 ya. Nah, pada tahun 1900 klasifikasi iklim dari Koppen itu diluncurkan berdasarkan dari hubungannya dengan vegetasi. Selanjutnya untuk tahun 1918 klasifikasi Koppen itu direvisi dengan memasukkan temperatur hujan dan tanda khusus yang disebut dengan musiman, ya, tanda khusus disebut dengan musiman. Koppen membagi 5 golongan besar yang diberi simbol huruf dari A hingga E. Ya, kalau simbol A itu adalah iklim hujan tropika. Selanjutnya B adalah iklim kering, C iklim sedang, D iklim dingin, E iklim kutub. Sehingga secara garis besar dasar daripada kelas Koppen itu ada 3, yakni rata-rata curah hujan baik bulanan atau tahunan, temperatur baik bulanan atau tahunan, kemudian vegetasi asli yang dilihat sebagai kenampakan terbaik dari keadaan iklim yang sesungguhnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini masih juga Koppen. Ya, Koppen juga di sini. Mana ini adalah ya kita lihat bagaimana di wilayah seluruh dunia itu diklasifikasikan berdasarkan kelasnya Koppen. Kita lihat misalnya ya, Indonesia rata-rata warnanya biru itu. Itu kebanyakan disebut dengan peta iklim Koppen Geiger AF itu kalau kelihatan seperti ini. Nah, di Afrika ya atau di Australia itu merah. Itu BWH. Seperti itu ya. Jadi sudah dibuat ke setiap negara-negara di dunia bagian Koppen ini. Ya, jadi dia memang mendunia Koppen. Nah, tapi kalau di kita kan ada sebagian bisa, ada sebagian tidak. Karena kita lebih banyak ke pertanian. Tuh. Koppen kan ada 3 unsur tadi tuh, ya ada hujan, ada temperatur, ya kan. Gitu.
Koppen menilai bahwa daya guna hujan terhadap perkembangan dan pertumbuhan tanaman tidak hanya tergantung pada jumlah curah hujan, tapi juga intensitas penguapan baik dari tanah maupun tanaman. Nah, kalau Indonesia penguapan tidak terlalu menjadi banyak kendala karena kecil, paling setiap bulan itu 5 mm. Nah, curah hujannya nih yang paling berperan di Indonesia itu. Ada wilayah hujan dengan pola monsun, pola ekuatorial, dan pola lokal ya. Nah, pola lokal bedakan di Ambon biasa. Oleh karena itu, Koppen berusaha menunjukkan intensitas penguapan dan daya guna hujan adalah dengan menggabungkan temperatur dan hujan. Musim hujan sama jatuh pada musim panas adalah kurang berguna dibanding jatuh pada musim dingin. Walaupun metode Koppen ini untuk mengukur daya guna hujan, tapi kelihatannya kurang memuaskan, gitu ya. Koppen itu kurang memuaskan. Nah, kriteria dibuat oleh Koppen, dia mencoba memberi klasifikasi dengan temperatur bulan terdingin lebih besar dari 18 derajat Celcius atau sama dengan 64,4 derajat Fahrenheit. Ya. Kalau misalnya F disebut simbol bulan terkering lebih dari 60 mm curah hujannya, maka untuk M adalah bulan terkering yang kurang dari 60 mm, tetapi ya kan 98,5% itu ya dapat kurangi dengan rata-rata curah hujan dibagi 25. Jumlah hujan pada bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada bulan kering. Masih terdapat hutan cukup lebat. Nah, kriteria M untuk Koppen. W, bulan terkering lebih dari 98, rata-rata hujan dibagi 25. Jumlah bulan basah tidak dapat mengimbangi kekurangan hujan pada bulan kering. Vegetasi yang ada di padang rumput dengan pohon jarang. Tuh. Nah, selanjutnya untuk melihat iklim Koppen itu ya, untuk tipe A ya, ini ada tuh tipe aja nih ya, belum tipe B. Ini ada AF jika ya curah hujannya di atas 60 AF. Sedangkan kalau untuk AW ya, AW ini itu curah hujan bulanannya antara 20 sampai 60. Sedangkan untuk AM ya kan itu curah hujan bulanannya 20 sampai 60 ya, tapi dia tahunannya lebih dari 2.500. Itu masuk ke dalam klasifikasi iklim Koppen AM. Seperti itu ya. Untuk tipe A. Nah, untuk iklim keringnya Koppen, jika hujan ya kan itu kurang dari 0,44 kalau kita berdasarkan dari temperaturnya. T-nya dikurangi 19,5 atau curah hujan merata sepanjang tahun. Kalau untuk iklim kering nih ya, B. R-nya curah hujan 0,44 kali temperatur kurang 7. Curah hujan mengumpul pada musim panas 70%. Ya, kemudian R-nya kurang dari lebih kecil dari 0,44, temperatur kurang 32. Curah hujan mengumpul pada musim dingin 70%. Nah, iklim kering itu dibagi dua, iklim BS dan BW. Kalau BS, setengah batas atas ya dari perhitungan R tadi dikurangi batas atas, salah nih, dikurangi batas bawah mungkin. Salah. BW kurang dari setengah batas atas, terdapat keterangan sama. Nah, itu bisa, BS itu bisa masuk ke wilayah stepa. BW bisa disebut padang pasir. Ini pembagian dari iklim keringnya Koppen ya, atau bisa juga kalau kalian misalnya mau melihat ya berdasarkan iklim C-nya. Nah, itu ada CSA, ada CSB, ada CWA, ada CWB, ada CFA, CFB, CFC. Jadi ada pembagian di iklim C ini berdasarkan juga tidak hanya hujan tapi temperatur. Ya, contoh untuk S-nya pada musim panas kering, jumlah curah hujan bulan terkering
pada musim panas kurang dari sepertiga jumlah hujan terbasah pada musim dingin. Ya, tapi temperatur bulan terdingin harus lebih besar dari -3 dan lebih kecil dari 18 derajat. Nah, temperatur bulan terpanas lebih besar dari 10 derajat Celcius. Itu ya. Tapi kalau untuk F, pembagiannya itu berdasarkan juga iklim keringnya ada berdasarkan dari suhu. Selalu lembab sepanjang tahun. Tidak jumpai keadaan ya kan S dan W. Curah hujan lebih dari 30 mm. T, rata bulan terpanas lebih atau sama dengan 22 derajat Celcius. Ya, T rata untuk B untuk bulan 4 bulan lebih besar dari 10 derajat Celcius dan temperatur bulan terpanas kurang dari 22 derajat Celcius. C-nya temperatur rata 1 hingga 3 bulan atau lebih besar dari 10 derajat Celcius dan temperatur bulan terpanas kurang dari 22 derajat Celcius. Sehingga ditemukanlah iklim C-nya untuk open ada CSA daerah pedalaman, CSB daerah pantai, CWA subtropika musiman, CWB tropika lahan tinggi, CFA subtropika lembab, CFB iklim marin, CFC iklim marin juga. Nah, kelihatan agak susah ya kalau untuk yang open ini ya, terlalu ribet tidak ribet lah gitu ya. Nah, iklim dingin juga. Nah, iklim dingin apalagi indikatornya rata-rata temperatur bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius dan terdingin kurang dari -3 ya. Itu adalah pembagiannya. Ada W, ada F, A, B, C, D dan seterusnya. Jadi agak ribet ya. Kita mau cari yang lebih sederhana lah ya. Nah, untuk iklim kutubnya sendiri di Köppen, kita perhatikan itu harus ada persyaratan. Rata-rata temperatur bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Itu syaratannya. Ya, untuk nilai T-nya rata-rata temperatur bulan terpanas antara 0 hingga 10 derajat Celcius. Untuk iklim F-nya, untuk iklim kutub, rata-rata temperatur bulan terpanas kurang atau sama dengan 0 derajat Celcius. Kalau ET, iklim kutub ya termasuk iklim tundra. Ada lumut di sana. Kalau EF, iklim kutubnya iklim es atau salju abadi. Kalau H, temperatur seperti E, tetapi disebabkan tinggi tempat lebih dari 5.000 feet, ya itu adalah H. Nah, ada lagi klasifikasi yang dibuat oleh Thorne White. Ya, Thorne White hidup antara 1899 hingga 1903. Pada tahun 1931, Thorne White memperkenalkan klasifikasi yang pertama, khusus dipakai di Amerika Utara. Tahun 1933, kemudian Thorne White memperbaiki sistem tersebut untuk dipakai di seluruh dunia. Ya, dasar daripada klasifikasi Thorne White adalah vegetasi. Ya, tutupan tanaman di seluruh permukaan bumi. Evaporasi, penguapan, hujan, dan temperatur. Wah, itu mesti banyak tuh datanya nih. Thorne White menganggap bahwa kebutuhan air tanaman tidak hanya tergantung pada besarnya curah hujan, tetapi juga tergantung pada penguapan atau evaporasi. Nah, ini penggunaan daripada Thorne White menggunakan istilah daya guna presipitasi atau hujan. Nah, presipitasi itu istilah yang digunakan oleh para ahli iklim untuk semua jenis hujan, baik hujan air, es, salju, dan lainnya. Ya, untuk presipitasi namanya. Menggunakan PE rasio, perbandingan antara P dan E yang menunjukkan daya guna hujan bagi kehidupan tanaman. P adalah presipitasi bulanan rata dalam inci, E adalah penguapan dari permukaan air bebas rata bulanan. Jadi kita sebut dengan PE rasio. P-nya presipitasi, E-nya adalah evaporasi. PE rasio selama 12 bulan disebut PE indeks. Perhitungannya, PE rasio itu sama dengan 10 PE dibagi 12. PE indeks, sigma 10 PE kali total N. N1. Tetapi, karena kesulitan data evaporasi
Maka untuk mengatasi diadakan hubungan antara temperatur T, penguapan E, dan presipitasi P, sehingga akhirnya diperoleh P rasio tanpa data evaporasi. Nah, itu. Jadi kendalanya kita penguapan. Ya, penguapan tidak ada. Jarang. Ya. Nah, ini ya yang terdapat di tone white ini. Ya, bagaimana P index dihubungkan dengan presipitasi dan temperatur. Nah, simbol A itu menyatakan golongannya adalah basah. Ciri vegetasinya hutan hujan. Nah, ini kita bisa termasuk nih. Simbol A, P indeksnya lebih besar 128 indeks. Nah, tidak ada satuan kalau untuk indeks ya. Angka. Itu. B lembab. Ciri vegetasi hutan. Simbol C agak lembab padang rumput. D agak kering stepa. E kering gurun pasir. Nah, gitu. Ya. Nah, ini juga pembagian tetap masih tone white ya, berdasarkan dasar T dan E, temperatur dan indeks. Nah, selanjutnya adalah ini lebih mengarah lagi, lebih rinci lagi pembagian tone white-nya. Berdasarkan kombinasi simbol PE dan TE, agihan hujan musiman yang diupai tercatat ada 32 tipe iklim. Bayangkan ya, agak rumit kembali kalau dari tone white tadi. Nah, yang sekarang kita lebih utama adalah klasifikasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dibuat oleh Moore tahun 1933. Menurut Moore, Köppen kurang berlaku di Indonesia, terutama tentang hujan. Moore mencoba presipitasi dan evaporasi sebagai indikasi khusus daerah tropika. Ya. Berdasarkan penelitian tanah, Moore membedakan 3 tingkat kebasahan untuk berbagai bulan dalam 1 tahun. Ya, berdasarkan bulan basah, bulan lembab, bulan kering. Nah, makanya ada BB, ada BL, ada BK. Cirinya adalah bulan basah itu dicirikan dengan curah hujan lebih besar atau sama dengan 100 mm. Sehingga curah hujan lebih besar dari evaporasi. Bulan lembab curah hujan berada antara nilai 60 mm atau sama, tapi kurang dari 100 mm atau sama. Curah hujan sama dengan evaporasi. Bulan kering, curah hujan kurang dari 60 mm. Itu ya. Ini adalah kriteria Moore. Berdasarkan daripada indikasinya untuk daerah-daerah tropika dan berdasarkan dari tutupan lahan juga. Sama ya. Lalu dari Moore ini untuk mencari bulan basah dan kering, Moore menggunakan rata curah hujan masing-masing bulan selama beberapa tahun. Januari bulan basah, Februari bulan basah, Maret bulan basah, Agustus bulan kering. Ya, itu berdasarkan daripada tadi kriteria 60 tadi, ya. Dia berada kurang atau berada lebih dari 60. Moore membagi 5 golongan iklim. Golongan yang pertama disebut dengan daerah basah, jumlah bulan kering 0. Ya, jadi 12 bulan itu basah terus. Golongan 2 agak basah, jumlah bulan keringnya 1 hingga 2 bulan. Untuk golongan 3 agak kering, 3 hingga 4 bulan. Golongan 4 kering, 5 hingga 6 bulan. Sangat kering, golongan 5, jumlah bulan keringnya 6 bulan. Seperti itu. Ya. Nah, tadi adalah Moore. Nah, sekarang Smith-Ferguson. Sama. Dia juga menggunakan vegetasi juga, tanaman. Dasar sama seperti Moore, yaitu bulan basah, bulan kering. Hanya cara mencarinya yang berbeda. Dengan menghitung bulan basah dan bulan kering untuk masing-masing tahun. Sebagai dasar penggolongan iklim, 2 orang ini menggunakan suatu rasio Q, yakni jumlah rata bulan kering dibagi jumlah rata bulan basah. Data curah hujan diperoleh dari tahun 1921 hingga 1940 dengan menghilangkan data yang kurang dari 10 tahun. Bila bulan kering itu ditandai dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Bulan lembab curah hujannya antara 60-100 mm. Bulan basah curah hujannya harus melebihi daripada
100 mm. Nah, ini yang kita jadikan sebagai diagramnya, ya, diagram dari Smith-Ferguson. Jadi nih ya, kalau misalkan jumlah bulan rata-rata bulan basahnya adalah 3 bulan, ya kan? Kemudian di situ jumlah rata-rata bulan keringnya adalah 4 bulan. Nah, ini 4 ya. Ketemu dia nih dengan 3 dengan 4. Maka dia disebut dengan F, ya. 3 di sini dengan 4 itu F. Tapi kalau dia di sini nanti dia E. Tapi kalau dia di sini berarti dia D, ya. Paham ya? Nah, oke. Coba Osama, kalau untuk iklim G, berapa bulan basah, berapa bulan kering? Iklim kriteria G. Berapa bulan basah, berapa bulan kering? Iklim kriteria G. Sama? 8, Pak. Ya, betul. 8 untuk bulan kering. Bulan basahnya? 9. 9. 9 jauh sekali, Mas. Itu B. Ini kita G. Tarik garis dari bulan basahnya ke atas. Tarik garis dari bulan keringnya ke kanan. Oh, 3, Pak. 3. 3 boleh, dan juga masih diperkenankan 2 tapi sedikit, ya, 2 bulan, tapi yang lebih kena adalah 3, ya. Wahyu, coba saya mau tahu D, iklim D, berapa bulan basah, berapa bulan kering? Bisa diulangin, Pak? Ya, Bapak mau tahu iklim berdasarkan Smith-Ferguson, berapa bulan keringnya, berapa bulan basahnya, berapa bulan untuk iklim D. Untuk iklim D, Wahyu. Bulan keringnya 6 ya, Pak? Bulan kering 4. Untuk bulan keringnya 6 ya. Bisa bulan basahnya 4. Betul nggak, Osama? Untuk iklim D, bulan keringnya 6. Salah, Pak. Salah harusnya? 4. 4 juga, Wahyu. 4 bulan kering, ketemu dia dengan tadi yang kamu sebutkan, berapa tadi? 4 ya? Masih boleh, ya, boleh. Atau yang paling tepat lagi 6 bulan basahnya. Anggi, Bapak mau tahu iklim B, berapa bulan kering, berapa bulan basah? Kalau untuk iklim B itu bulan keringnya ada di 9, kalau untuk yang bulan basahnya ada di 9, bulan keringnya ada di 2. Betul, ya. 1 boleh juga, 2 masih kena, ya. Jika berapa iklim H? Berapa bulan kering, berapa bulan basah? Bulan basahnya 1 ya, Pak? 1, Terus bulan keringnya 10. Bisa 10, bisa 9, bisa 8 masih. Karena daerahnya tuh banyak gitu. Dari mulai 2, 3, 4, 5 boleh, ya. Nah, tapi yang penting bulan basahnya nggak boleh 3, nggak boleh 4, ya. Itu susah. Nah, coba yang belum paham siapa? Tunjuk tangan. Apa? Tes. Ayo. Yusron. Berani? Yusron? Berani? Papa tes. Insya Allah bisa, Pak. Iya, ya. Coba. Iklim F, Mas. Apa, Pak? F. Iklim F, berapa bulan basah, berapa bulan kering? Bulan basahnya itu 7 bukan, Pak? Terlalu jauh. 6. Terlalu jauh, Mas. Bulan basah. Bulan basahnya berapa?
Sederhana itu. Empat. Hah? 4 bukan, Pak. Oke, 4. Nah, bulan keringnya 6. 6. Boleh kamu Ya, pakai 5, ya, tapi nanti bulan basahnya 3,5 bulan. Boleh, ya. Di antara 3 dan 4 masih ketemu 5 bulan. Nah, gitu, ya ta? Sri, Nur, berani, Nur. Next sih. Berani, Nel, Iya, dites? Bapak. Oke. Bapak mau tahu iklim C. Berapa bulan kering? Yaitu, Iklim C. sebentar, Pak. Yaitu bulan basahnya 7, bulan keringnya 3 ya, Pak? Boleh, ya, masih ketemu, ya. 8 boleh juga, 3 boleh, 2 boleh. Ya. Yang penting masih dalam lingkungan yang disebut dengan area. Ya, ini areanya C, ini area C ini. Ini areanya B. Nah, ini A. A lebih dekat itu. Dari mulai 2, 3, 4 boleh bulannya. Tapi bulan keringnya itu antara 0 sama 1. Seperti ini. Ini A. Begitu. Ya. Ini yang disebut dengan split Ferguson. Masih banyak dipakai di kita dibandingkan Koppen. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian tadi menentukan iklim dari Smith-Ferguson, ya, ada garis batas tipe iklim padati, di mana ada ketentuan 1,5 A untuk pembilang, penyebutnya 12 dikurangi 1,5 A. A itu apa? A itu nilai dari 1 hingga 7. Itu kamu bisa pakai. Nah, ini nilai 1 dari 7 ini adalah ini pembagian 8 tipe H. Jadi kalau kamu nanti mendapatkan nilai Q-nya antara 0 ya dan 0, 1, 4, 3, maka iklim A itu sangat basah. Gitu. Jadi nilai dari A itu 1 dan 7. Ini bulan kering atau bulan basah. Nanti dimasukkan kemari nilai A-nya. Ya. Misalkan kamu mendapatkan nilainya itu antara 1, 7 itu 5 termasuk bulan basah atau bulan keringnya. Boleh. Setelah itu masukkan kemari dapat nilai Q. Tapi kalau nilai Q-nya itu antara 0,6 hingga 1, maka disebut dengan iklimnya sedang. Begitu seterusnya. Ya. Ada beberapa nanti kamu coba, ada beberapa skripsi ya dari nanti saya kirim kalau ada ya. Skripsi dari teman-teman sekolah tinggi meteorologi ya yang punyanya BMKG itu melihat keberhasilan suatu komoditas berdasarkan dari iklim Smith and Ferguson. Gitu. Bukan berdasarkan Moore, bukan Oldeman, tapi Smith and Ferguson. Nah, yang menarik lagi sini adalah klasifikasi Oldeman dan paling banyak digunakan. Oldeman membuat peta yang disebut dengan agroklimatik tahun 75. Direvisi tahun 77, direvisi kembali tahun 79. Ya, kemudian diperbaiki lagi tahun 1980. Dia ahli di Lembaga Pusat Penelitian Pertanian Bogor. Jadi bekerja di Bogor. Faktor utama di bidang pertanian daerah tropika adalah ketersediaan lengas untuk evapotranspirasi dari tanaman. Curah hujan adalah faktor iklim dengan prioritas tinggi. Dari perhitungan Oldeman diperoleh hasil padi sawah memerlukan curah hujan 123 mm per bulan. Tanaman lahan kering memerlukan 120 mm per bulan. Ini yang menjadi patokan beliau membuat klasifikasi. Ya. Nah, selanjutnya kriteria hampir sama dengan kriterianya pendahulu-pendahulunya, baik Moore, baik dengan Smith Ferguson. Cuma sedikit ada perubahan dalam kriteria bulan basah. Bulan basah lebih ditekankan lagi, itu antara sama dengan 200 atau lebih besar. Bulan basah ya. Jadi lebih tinggi lagi nilainya, bukan 100 dengan 60 tapi 200. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang disebut dengan bulan lembab antara 100-200, bulan kering 100. Nah, contoh, lihat skema iklim Oldeman. Berarti masa pertumbuhan 9 hingga 10 bulan, periode basah 5-6 bulan, periode kering 2-3 bulan.
Nah, ini sama lagi. Skema Oldman. Ya kan? Anggi, Bapak mau tahu, ya kan, disebut dengan iklim E4. Berapa bulan basah? Berapa bulan kering? Berapa periode pertumbuhan? E4. E4 itu kalau untuk bulan basah berturut-turutnya itu ada di titik kedua. Kalau pertumbuhan ada di 5. Untuk bulan kering berturut-turutnya itu ada di 6. Ada, Prof, 6. Bisa, ya, bisa 6, bisa 10. Sebenarnya 10, Mbak. Ya, 6 itu nanti masuk ke C4, C3. Jadi atas dari 9. Ya, kemudian apa namanya, Sri, coba Bapak mau tahu D2. Iya, Pak. D2 ya, Pak? D2, ya. Itu berapa D2. bulan basah? Berapa bulan kering? Berapa periode? Bulan keringnya itu ada 3 ya, Pak? Oh, enggak. 9. 9 kalau nggak 8 ya, 9. Kemudian bulan basah berturut-turut. Bulan basah berturut-turutnya dia 4 kalau nggak 3 ya, Pak? Betul. Nah, jumlah bulan keringnya berturut-turut. Atas, Mbak. Ke atas. 9 kalau nggak 8 ya, Pak? Iya, bisa 8 dan 9. Paham ya? Mau coba lagi yang lain? Oh, sama mau coba? Pak mau coba, Pak. Oke. Bapak mau tahu C4. C4 ya, Pak. Iklim C4 menurut Oldman. Nah, kalau bulan kering berturut-turutnya C4 itu ada di 6 dan 7. Betul? Kalau periode panjang periode pertumbuhannya itu C4 ada di 6 dan 5. Betul? Kalau bulan basah berturut-turutnya itu ada di 5 dan 6 juga, Pak. Oke, ya bisa ya. C4 itu untuk bulan basah berturut antara 5 6 boleh. Bulan keringnya 6 dan 7. Periode pertumbuhannya bisa di 6, bisa di 5 tapi 4 enggak, ya. Bisa di 5, bisa di 6. 4 enggak bisa. Seperti itu, ya. Siapa lagi mau coba? Aji? Mau coba atau Rizal? Siapa mau coba? Takut salah. Udah, kita lanjut. Gak apa-apa, namanya belajar kita salah nggak apa. Oke. Nah, sekarang agihan daripada tanaman yang menurut Oldman. Agihan tanaman atas iklim. Contoh tanaman berdasarkan adaptasi, sejarah, dan arti ekonomi di Indonesia. Tanaman tropika, coklat, kakao, pisang, tebu, kopi. Ya, tanaman subtropika, padi, kapas. Tanaman iklim sedang, jagung, gandum, apel. Nah, Bapak kemarin membimbing satu mahasiswa dari sekolah tingginya BMKG itu kesesuaian iklim terhadap tanaman coklat di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan nanti bisa saya share ya kalau ketemu materinya kemarin. Ya. Kemudian apa itu agihan tumbuhan? Agihan adalah persebaran suatu objek tertentu. Kondisi iklim dan cuaca suatu wilayah berpengaruh besar terhadap keadaan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Di samping manusia, flora, dan fauna, unsur abiotik pun sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Bentang alam, bentang budaya, kebiasaan hidup, bahkan tradisi hidup manusia di suatu daerah merupakan cerminan dari kondisi iklim daerah tersebut. Kondisi tersebut dapat dilihat dari jenis bahan dan bentuk rumah, jenis dan bentuk pakaian, makanan pokok penduduk, jenis alat transportasi, dan sebagainya. Ya, nah ini yang disebut dengan agihan. Pola agihan vegetasi iklim. Contoh untuk es dan salju, tundra dan lumut, taiga, daerah-daerah mana saja ini. Nggak mungkin ada di daerah seperti tropik misalnya di Indonesia, tapi daerah-daerah yang lembab, mungkin daerah pegunungan. Pola agihan tanah, es dan salju, tanah tundra, ozol, tanah gurun, tanah coklat, sermozem, tanah clear, ozol coklat kelabu. Ini nanti kita lihat pelajari di
Tanahan ilmu tanah. Ya. Nah, yang ada juga kita pernah mempelajari berdasarkan dari energi yang masuk ke bumi yang disebut dengan iklim matahari. Nah, ini global nih. Disebut iklim tropis, kita berada pada khatulistiwa, ya, pada 0 lintang 0. Ya, iklim subtropis di bagian sini ya seperti di Australia itu bisa berada pada posisi 23,5 derajat lintang selatan. Iklim sedang ya udah termasuk ke wilayah yang dekat dengan Arktik ya. Kalau di sini adalah Antartika ya di situ. Ya, 90 termasuk iklim kutub. Pak, Demikian mau hari tanya, ini Pak. yang Bapak sampaikan, materi ke-7 ya. Tugas kalian adalah membuat klasifikasi iklim Pulau Bali. Kalian, Pak Rizal mau ada pertanyaan? Iya, Pak. Tadi kan ya Bapak bahas tentang agihan pertumbuhan tanaman itu, Pak. Betul. Nah, kan ada 3 pembagian. Yang pertama ada tropis yang isinya kakao, tebu, terus subtropis sama sedang. Nah, Pak, pertanyaan saya itu kan di iklim sedang itu ada apel, gandum, dan jagung ya, kalau nggak salah. Betul. Nah, Apel dan gandum Bapak pernah alami karena di Perancis juga ada seperti itu. Nah, kan kalau di Indonesia itu kan iklimnya tropika ya, Pak. Sedangkan di Malang itu ada pertumbuhan apel yang bisa dibilang cukup bagus dah pertumbuhannya. Apakah karena ketinggian tanah di Malang itu juga berpengaruh, Pak, terhadap pertumbuhan apel dan jagung? Iya, betul. Ya, tapi tidak sebaik di Eropa. Ya, walaupun ketinggian tempat mempengaruhi temperatur dan tumbuh kembangnya apel, ya, atau misalnya jagung, ya, gandum, ya, banyak, ya. Sekarang gandum itu sedang dibudidayakan di Pulau Alor, Mas. Ada kawan saya, namanya Ibu Maria Margareta, itu menanam gandum untuk mengganti beras. Ya, kenapa? Karena padi saat nanti itu ada perubahan iklim, dia tidak akan bisa menyesuaikan. Tapi kalau gandum, dia tidak melihat kemaraunya, hujannya, tapi tetap dia ditanam baik seperti itu. Jadi pertanyaan kamu juga itu menjawab daripada soal yang kamu bikin. Jadi ketinggian tempat ya menentukan bagaimana suhu. Kemudian juga di sana curah hujannya mungkin tidak terlalu banyak ya di Malang. Tapi mungkin apel Malang itu berbeda dengan apel Eropa. Beda ya. Karena memang apel itu khusus daerah-daerah seperti Eropa. Ada musim dinginnya, ada musim tropikanya. Nah, kemungkinan seperti pisang bisa ditanam di Eropa, tapi tidak sebaik di tropis. Pisang dulu yang dari ini adalah dari Ethiopia, Mas. Pisang kita itu, ya, di negara yang memang iklimnya benar-benar tropis. Begitu juga coklat memang bagus di kita, ya, tapi lebih bagus lagi di Eropa. Yang terkenal coklat Belgia, Swiss segala macam gitu. Jadi tidak hanya ketinggian tempat, tapi juga tanah berperan. Contoh saat ini, kurma sudah banyak di daerah tropis di Indonesia ditanam orang, ya, tapi tidak sebaik kurmanya Arab Saudi. Baik pertanyaan itu, ya. Jadi saya apresiasi wilayah menentukan juga daripada jenis tanaman, ya, tidak hanya dari cuaca, tapi kondisi tanah, kondisi wilayah, dan juga ketinggian tempat juga menentukan. Ya, terima kasih Rijal. Ada lagi sebelum kita akhiri? Nah, tugas kamu adalah